Wacana memasangkan Anies Khofifah kembali riuh. Begitu Ketum Demokrat AHY resmi menyatakan Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Sampai hari ini saya ingin maksimalkan untuk menjalankan mandat sebagai Gubernur Jawa Timur. Wacana ini patut disyukuri karena memperpanjang durasi dan memperluas spotlight media dan perbincangan publik terkait Anies. Namun, karena koalisi perubahan berlayar untuk sampai tujuan, bukan cuma pergi berlayar kemudian kram di tengah jalan, maka opsi ini perlu ditimbang matang-matang. Kami yakini bahwa partai saja sudah mendukung Mas Anies, kesyukuran kami itu sudah sangat besar. Ya, sehingga turunannya kemudian memutuskan siapa wakilnya, kami sudah bersyukur dan itu adalah sudah pilihan yang terbaik. Kami ikuti saja. Khofifah sudah 3 kali berlaga di Pilgub Jatim, namun baru pada kali ketiga kemenangan direngkuhnya. 2 kali Pilgub Khofifah kalah melawan kandidat dari Demokrat. Kali ketiga ia menang setelah maju bersama kandidat dari Demokrat. Artinya, dukungan Demokrat merupakan faktor penentu kemenangan Khofifah. Saya berterima kasih bahwa Pak SBY merencanakan akan turun di beberapa titik di Jawa Timur. Begitu juga Mas AHY akan turun di beberapa titik di Jawa Timur. Jatim adalah salah satu lumbung suara Demokrat. Loyalis dan simpatisan SBY dan AHY meluas dan menyebar hingga ke tingkat akar rumput di Jatim. Kedua, sejauh mana posisi sebagai Ketum PP Muslimat NU mendongkrak elektabilitas Khofifah? Merujuk sejarah, Khofifah menjabat Ketum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Namun, ia tetap kalah Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Mengapa begitu? Mari mengacu pandangan Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf yang menyebut NU pada dasarnya merupakan milik semua orang karena tidak seorang pun yang secara realistis punya kapasitas untuk mengeklaim NU. Membuat NU kultural tak selalu linear dengan NU politik. Makanya, kaum Nahdliyin yang sangat melek politik itu cenderung mengacu may the best person win. Jika ada sosok yang dinilai lebih mumpuni, kaum Nahdliyin secara rasional akan mendukungnya. Ini bukan hanya kasus Khofifah pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Kita bisa berkaca pada Pilpres 2004. Kala itu ada 2 kandidat berlatar NU yang berlaga, yakni Salahuddin Wahid dan Hashim Muzadi. Faktanya, di putaran 1 dan 2, SBY JK mendominasi Jatim dan provinsi-provinsi lain yang menjadi kantong suara NU. Ketiga, patut menimbang perspektif kalangan pro-perubahan. Anies dan Khofifah punya historis sebagai orang Jokowi. Berbeda dengan Anies yang sudah kena sliding banting oleh rezim sehingga dinisabahkan sebagai sosok perubahan. Khofifah belum purna alih profesi. Tapi bagi saya kan melihat 2024 itu kan bukan hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah. All in dalam angka-angka statistik, saya 2 tahun di sana. Ada yang survei secara statistik selain yang ditampilkan oleh teman-teman Carta dan Poltreking. Anies cuma sama AHY, satu dianggap replika dari tubuh oposisi. Jadi kalau ngelihat Anies dan AHY ini oposisi banget gitu ya. Tapi kalau ngelihat Anies sama Mbak Khofifah, ini separuh oposisi, separuh koalisi. Iya, apalagi Anies sama Andika itu nggak ketemu itu. Jadi nggak bisa pakai nama koalisi perubahan ya? Jadi nggak sure koalisi perubahannya. Okay. Jadi orang yang selama ini mengeras ingin ke Nasdem dukung Anies sama Bang Laude dan lain-lain, ini bisa menjadi swing dia. Iman politiknya bisa ke tengah dan dia nggak menentukan pilihan politik manapun. Itulah yang saya tadi sebut. Kalau boleh saya bantu ini supaya tidak deadlock, pakailah angka-angka statistik, ini AHY selesai. Cuman yang saya tidak paham, apa yang kemudian membuat Nasdem Anies sampai sekarang misalnya belum memutuskan AHY sebagai wakil Anies untuk dideklarasikan secara terbuka. Ini jadi soal, bisa bikin resah kalangan pro-perubahan yang menguntungkan harapan kepada Anies. Lah, masa bahtera perubahan dinahkodai sosok keberlanjutan? Jangan-jangan mereka nanti mencurigai keseriusan Anies untuk mengusung perubahan. Jangan-jangan mereka jadi ingat kenangan berlumpur keringat pada Pilpres 2019. Lalu ujuk-ujuk ditinggal Prabowo dan Sandiaga Uno yang masuk kabinet Jokowi.
Sekali lagi, kita mengapresiasi wacana memasangkan Anies Khofifah. Namun, alangkah baiknya ditimbang matang-matang lagi. Bagaimanapun kita ingin sampai tujuan, bukan cuma pergi berlayar kemudian keram di tengah jalan. Tak mungkin melancarkan perubahan dan perbaikan kalau kalah pemilu.